السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Marilah kita sama-sama kita cucurkan dan kasih sayangnya kepada mereka semua, kepada mereka semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita di halaman 232. Kita lanjutkan kepada yaitu masalah. Halaman 232 bagian tengahnya, pinggir luar, itu masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahaskan tentang daripada kurban, bagian kurban-kurban. Masalah hanya saja tidak hilang milik barang siapa yang mengata wajib atasku memerdekakan sahayaku ini, melainkan dengan dimerdekakannya akan dia. Jikalau jadi wajib atasnya memerdekakan sekalipun. Masalah ada satu kasus, hanya saja tidak hilang milik barang siapa yang mengata wajib atasku memerdekakan sahayaku ini, melainkan dengan dimerdekakannya akan dia, jikalau jadi wajib atasnya memerdekakan sekalipun.
Ya, kita ulang, perhatikan. Masalah, ada satu kasus. Masalah itu kasus, problem. Andai kata ada satu masalah, hanya saja tidak hilang milik barang siapa yang mengata wajib atasku memerdekakan saya, ku ini, melainkan dengan dimerdekakannya akan dia. Jikalau jadi wajib atasnya memerdekakan sekalipun. Paham ini? Paham? Dapat ini? Bacanya dapat ya? Paham dapat? Persingin dapat? Bacanya. Paham ya teman? Dapat? Paham? Kita kemarin subuh sudah kita bahas bahwasannya tentang daripada kurban yang dinazarkan, hukumnya menjadi wajib. Dan orang-orang yang bernazarkan itu dia bukan kepemilikan dia lagi, dan sedikit pun dia tidak dapat untuk memakankannya walaupun setengah, karena dia sudah yaitu nazarkan, berarti dia janji kepada Allah binatang-binatang yang akan dia korbankan itu. Maka oleh karena itu, bila dia nazarkan berarti dia janji kepada Allah, dia harus memberikan. Andai kata berhasil apa yang dia janjikan, apa yang dia inginkan, maka saya akan berkorban kambing. Maka kambing itu dia dia serahkan, dia korbankan seluruhnya. Begitu juga orang yang dia berkorban, tetapi dia korbannya itu adalah korban yang muayyan. Makna muayyan di sini korban yang ditentukannya. Mau kemana Pak? Mau korban. Ini korban siapa? Korban saya. Ini mau saya korbankan. Maka dia hukumnya wajib sama seperti nazar. Kenapa? Karena dia katakan ini kurban saya. Dia tentukan. Tapi kalau dikatakan ini kurban sunnah saya. Makanya ketika kurban sunnah itu dia berniat apa? Nawaitul udhiyatal masnunat lillahi ta'ala. Itu sunnah. Sengaja aku kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau dia nazar, nawaitul udhiyatal manzurata lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk berkurban dinazarkan, yang kurban nazarkan ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini hukumnya dua-dua wajib. Yang satu karena nazar, yang satu karena dia muayyan, ta'yin, ditakyinkannya. Kalau sudah ditakyinkan kurbannya ini, maka dikatanya ini kurbanku katanya, karena Allah aku berkurban, maka itu wajib dia serahkan semuanya. Sedikit pun tak boleh dia makan. Karena dia sudah muayyankan, ta'yin. Sama seperti solat. Solat seperti qasad, ta'arud, ta'yin. Ta'yin ini wajib ini. Menentukan jumlah rakaatnya berapa. Menentukan daripada fardu kita. Ini fardu atau sunat. Subuh sama-sama 2 rakaat. Sunat sama 2 rakaat. Ya, subuh tentukan dia fardu, subhi, sunat. Nah, dia sunat. Maka sedikit pun dia tidak boleh dia memakankannya. Dan ini adalah mutlak milik Allah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Sudah, apabila dia hendak mau makankan, apabila dia hendak mau makan daripada kurban yang dinazarkan, kurban ditakyinkan, maka wajib dia menggantikan. Ada sebagian ulama cuman sesuap siapa dia makan itulah berapa. Kalau dia makankan 1 kilo, 1 kilo gantikan. Tapi yang pendapat kuat mengatakan bahwasannya wajib dia menggantikan 1 ekor kambing itu juga. Kenapa? Karena bukan milik dia lagi. Tapi kata Syekh Ali Ibrahim Milsi, beliau mengatakan bagi orang yang awam,
bagi orang yang awam sekali, itu bila ada orang bertanya, maka tingkatnya bolehlah hanya sekedar untuk memberitahukan, nggak apa-apa. Misal dia lagi bawa kambing, tiba mau ke sana, Pak mau kambing ini kambing siapa? Kambing saya. Mau diapain kambing? Mau saya kurbankan, gitu. Nah, maka kata Syekh Ali Sibramilsi, boleh enggak apa-apa, hanya sekedar memberitahukan, bukan sekedar saya niat untuk mau mengkorbankannya. Tapi pendapat ini hanya satu saja, artinya pendapat Syekh Ali Sibramilsi. Pendapat yang kuat, maka ini menjadi wajib hukumnya kurban ini. Maka ketika dia mengantarkan kepada kurban, sebutkan ini kurban sunnah saya, kurban sunat hukumnya. Jadi kalau kurban sunat boleh dia ambil. Dah, itu masalah daripada kurban nazar dan kurban kurban wajib. Baik. Nah, sekarang ada satu masalah, ada satu yang kasus tentang masalah daripada yaitu hilang budak. Budak. Nah, itu kan budak kan milik dia tuh. Nah, dikatakan bahwasanya tidak hilang kepemilikannya, tidak hilang kepemilikannya. Seorang budak yang dia katakan itu, yang dia katakan, misalkan dia kata, wajib atasku untuk memerdekakan budak ini. Sudah? Paham nih? Kalau itu kan masalah daripada binatang yang itu yang dikurbankan, tapi ini budak. Andai kata dikatakannya budak ini, wajib atasku budak ini kumerdekakan, maka bukan berarti hilang kepemilikannya. Tidak hilang kepemilikannya. Tapi kalau binatang itu yang dikurbankan, kepemilikannya itu hilang. Tapi kalau budak, tidak hilang kepemilikannya, masih tetap juga. Andai kata laku tanahku, maka budak ini akan kujual. Laku tanahnya. Budak ini gimana? Masih kepemilikan dia gitu. Beda dengan daripada kurban. Baca baik-baik. Nah, hanya saja tidak hilang. Kalau hanya saja berarti mutlak ini. Hanya saja tidak hilang barang siapa yang mengata wajib atasku memerdekakan daripada budak ini, sahaya ini, hamba ini, melainkan kecuali dengan dimerdekakannya akan dia. Jikalau jadi wajib atasnya memerdekakan sekalipun, walaupun itu hukumnya wajib sekalipun. Nah, ini kasus. Maka tidak hilang kepemilikannya. Berbeda dengan nazar tadi, berbeda dengan wajib tadi. Itu hilang kepemilikannya. Begitu dia beli, maka dia ucapkan, maka diantarkannya, dia sedikit pun tak makan. Tapi kalau budak, hamba, sahaya, itu tidak hilang kepemilikannya. Ya, satu. Dan tidak kafah dan tiada kafah, tidak cukup akan kurban daripada segala binatang melainkan daripada ni'am. Dan tidak kafah atau tidak memadai akan kurban daripada segala binatang melainkan daripada na'am jua, yaitu unta dan lembu atau kerbau dan biri-biri atau kambing. Nah, ini tidak cukup, tidak kafah, tidak memadalah seseorang hendak berkurban melainkan kurban ni'am. Apa binatangnya? Binatang ternak. Ni'am itu binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Unta, kerbau, kambing, biri-biri, lembu. Nah, itu disebut dengan binatang ni'am. Selain daripada itu tidak mencukupin. Tidak kuda misalnya, tidak mencukupin. Apalagi selain daripada ini tidak dianjurkan. Yang hanya dikurbankan hanya binatang-binatang ternak saja. Maka dalam kitab fikih mengatakan yaitu ni'am, artinya binatang-binatang ternak. Kata muallif pengarang kitab, afallahu anhu, semoga Allah memaafkan beliau. Kata muallif, afallahu anhum, semoga memaafkan oleh Allah daripadanya. Apa kata beliau?
bahwa pada segala negeri yang di bawah angin, negeri di bawah angin, mengkorbankan kerbau itu terafdal daripada lembu. Di mana tuh negeri di bawah angin? Bukan di situ ya, bukit bawah angin. Bukan di Biayu Laut itu. Itu apa, bukit bawah angin. Kalau ini negeri di bawah angin. Bahwa pada segala kerbau yang di bawah angin, mengkorbankan kerbau itu terafdal daripada lembu. Ini biasa di timur nih. Nah, artinya apa? Bila ada binatang ternak yang berkumpul di sini, maka berada di tempat daripada bawah angin, negeri itu bawah angin, maka kerbaulah yang lebih afdal di antara kambing, lembu, sapi dan lain sebagainya. Itu yang lebih afdal dikorbankan.